Selamat pagi saudara, keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lepas dari peran strategis DPRD. Sebaliknya, keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah adalah landasan utama dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat. Dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, dalam pembahasan hari ini kita akan menggali bagaimana DPRD dan pemerintah daerah bisa saling mendukung, menyatukan visi misi, serta membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Seiring dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung, peran bagi kita semua memahami bagaimana merancang kebijakan yang tepat, mengoptimalkan fungsi-fungsi legislatif, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dan dalam pembahasan topik kali ini di Studio 2 Kompas TV Pekanbaru Riau, sudah hadir narasumber utama kita, Bapak Jack Ardiansyah selaku Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak Jack hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Lumayan panjang saya tadi menceritakan bagaimana peran penting DPRD ya Pak, terutama di Kabupaten Meranti. Mungkin Bapak Jack saat ini pertanyaan pertama mungkin kita akan tanyakan bagaimana Pak saat ini kondisi dari DPRD Kabupaten Meranti sendiri, apakah sudah ada rapat-rapat setelah dengan adanya pertemuan dengan Bupati kemarin Bapak? Alhamdulillah, ini Kabupaten Meranti memang periode yang keempat DPRD-nya. Oke. Hubungan kita dengan pemerintah daerah sudah mulai terjalin dengan baik. Kegiatan-kegiatan DPRD setelah tahun baru kita sudah mulai ada rapat paripurna. Bahkan nanti di bulan puasa ini kita ada rapat paripurna tentang LKPJ APBD tahun 2024. Kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Oh, berarti walaupun bulan Ramadan tidak menghalangi produktivitas DPRD sendiri ya Pak ya? DPRD tetap berjalan dalam rangka menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan, sudah diagendakan di Bamus DPRD pada awal bulan Maret kemarin. Berarti memang program yang dirancang itu baru saja di awal Maret kemarin ya Pak ya? Dan langsung di follow up dengan memulai rapat pertama nantinya Pak? Iya, kita paripurna di sekitar tanggal 21 sampai 23. Rapat paripurna 21 sampai 23 Maret. Mungkin kalau berbicara mengenai DPRD, kita sudah tahu bahwasannya fungsi di bidang legislatif sendiri memang sangat penting dalam membantu pemerintah nih Pak, dan mengawasi pemerintah sendiri. Kira-kira di mata Pak Jack, bagaimana sih tugas DPRD Kabupaten Meranti ini dalam melangsungkan kemajuan Kabupaten Meranti Pak? Memang kita di DPRD Meranti memang punya tantangan berat, karena Meranti ini kabupaten yang baru. Tentu masih mencari passion yang pas untuk membangun Meranti ke depan. Apalagi kita bupati yang baru ini baru mulai bergerak, tentu kita harus menjalin sinergisitas yang baik dengan Bupati Meranti. Nah, di DPRD sebagai salah satu program legislasinya Properda, tentu masih butuh banyak peraturan daerah yang bisa menunjang kinerja DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Meranti untuk periode 2025-2030 yang akan datang ini. Berarti Pak di sini DPRD menjelaskan bahwasanya pentingnya peran kepala daerah juga mendukung ya Pak, kolaborasi dari DPRD dan pemerintah itu sendiri. Jadi salah satu tugasnya juga menyokong ya Pak, karena ini mungkin salah satu kabupaten yang baru saja mengalami pemekaran, otomatis masih banyak hal-hal baru yang masih bisa digali ya Pak ya. Apakah hal itu sudah diperbincangkan Pak dalam pertemuan pertamanya kemarin? Jadi Pak Bupati sekarang kita Pak Asmari kan baru tanggal 20 Februari kemarin. Nah, ini dalam undang-undang harus membentuk RPJMD. RPJMD 5 tahun ke depan. Nah, kemarin kita baru melaksanakan kick off RPJMD 2025-2030. Nanti disitulah kita masukkan rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Itu baik dari usulan-usulan DPRD, pemerintah daerah, masukan dari masyarakat, seluruh komponen masyarakat. Nanti kita rangkum dalam RPJMD untuk 5 tahun yang akan datang. Berarti RPJMD ini memang dirancang secara khusus ya Pak, untuk jangka yang cukup panjang, 5 tahun ke depan ya. Dan mungkin dalam hal itu DPRD perlu memastikan ya Pak, bagaimana sih kebijakan yang diusulkan pemerintah tadi selaras nggak nih sama kebutuhan masyarakat Kabupaten Meranti. Kalau dari DPRD sendiri meninjau kebutuhan masyarakat itu seperti apa sih Pak? Kita ini kan DPRD kan mewakili masyarakat Mbak. Betul. Jadi kita mungkin kami 30 anggota DPRD sering turun ke tengah masyarakat, konstituen. Apalagi kita di DPR ini kan ada namanya reses. Reses. Nah, itu resmi. Jadi per
4 bulan sekali seluruh anggota DPRD ke Meranti melakukan reses untuk mendengar aspirasi masyarakat, mendengar keluhan masyarakat. Nah, di situ kita rangkum menjadi satu, kita akan sampaikan di paripurna, ini loh kebutuhan masyarakat, ini loh keinginan masyarakat Kabupaten Meranti terhadap pembangunan Meranti ke depannya. Dan pemerintah daerah tentu harus mendengar masukan DPRD. Inilah kita bahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif di DPRD nantinya. Oke, baik Pak. Nah, dari adanya reses tersebut otomatis membantu sekali ya Pak dari segi data dan juga pencatatan baik dokumentasi dari si DPRD sendiri untuk menyampaikan kepada perwakilan eksekutif. Kira-kira Pak di tahun 2025 ini dari sejauh yang mungkin baru sebentar ya Pak untuk ditinjau, kebutuhan masyarakat Kabupaten Meranti sendiri seperti apa sih Pak keadaannya sekarang ini? Kalau Meranti yang paling utama infrastruktur, Mbak. Infrastruktur. Karena Meranti ini kan secara geografis sulit, Mbak. Pulau. Di tengah-tengah ya Pak ya. Terus juga lahannya gambut. Betul. Jadi infrastruktur paling kebutuhan mendasar yang paling diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Meranti. Nah, berikutnya tentang peningkatan ekonomi, Mbak. Peningkatan taraf hidup. Nah, Meranti kan kabupaten yang termiskin di Riau. Saat ini angka kemiskinan sekitar 23%. Betul, di atas 20%. Tugas berat, beban berat bagi pemerintah daerah bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Betul Pak, menarik sekali yang Bapak sampaikan karena tadi di awal Bapak sempat menyebut bahwasanya infrastruktur adalah satu hal yang memang dibutuhkan saat ini, di mana ketika infrastruktur tadi telah maju, maka secara tidak langsung pembangunan atau perataan ekonomi di masyarakat juga ikut meningkat ya Pak ya. Nah, tentunya infrastruktur tadi tidak bisa dibangun ataupun dirancang dengan sepihak Pak, karena bisa kita tahu bahwasannya alam dan faktor-faktor lain. Dari DPRD sendiri Pak sudah ada mungkin langkah-langkah lainnya yang memang ditetapkan supaya ada plan A, plan B untuk infrastruktur ini Pak. Jadi pembangunan ada dari dana APBD kabupaten. Ada APBD kabupaten. Provinsi. Betul. Ada dari pusat. Oke, ada 3. Betul, ada DAK. Ada alokasi khusus. Nah, kita selama ini memang berharap sangat pada DAK dan APBD provinsi. Karena Meranti kan juga bagian daripada Provinsi Riau. Betul. Bagian daripada negara kesatuan Indonesia. Tentu mereka juga berkewajiban untuk membantu pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, APBD Meranti yang kami merasa kecil, itu butuh juga peran serta provinsi dan pusat. Nah, kami juga berharap pada kesempatan ini pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat juga memperhatikan Kabupaten Meranti yang infrastruktur yang masih jauh tertinggal dengan kabupaten yang lain. Walaupun selama 15 tahun ini sudah mulai berlangsung pembangunan, tapi belum selesai. Masih banyak akses-akses dari desa ke kecamatan, kecamatan kabupaten yang belum selesai pembangunan infrastrukturnya. Oke, baik. Mungkin hal ini juga menjadi salah satu sorotan ya Pak, di mana mungkin transportasi maupun infrastruktur di sana itu saat ini mungkin lebih banyak menggunakan transportasi air atau seperti apa Pak? Jadi memang Meranti ini hampir 70% laut, Pak. 70% laut ya? 70% laut. Jadi memang transportasi laut juga mendominasi juga. Mendominasi. Antar pulau-terpulau. Ya, antar ke ini. Di sana tuh lebih dikenal kempang. Kempang itu semacam perahu untuk aktivitas menggerakkan orang, barang dari kecamatan satu ke kecamatan lain. Nah, ke ibu kota kabupaten, ke kecamatan ini menggunakan kempang. Itulah yang sekarang aktivitas transportasi air yang sering digunakan oleh masyarakat antar pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apakah kempang ini difasilitasi oleh pemerintah atau memang bisa dimiliki oleh warga biasa gitu Pak? Warga masyarakat. Warga masyarakat ya Pak. Kira-kira kalau menggunakan kempang itu jarak transportasi berapa lama sih Pak yang bisa ditempuh? Ini kalau memang dari pulau depan ke pulau tebing tinggi ini ke ibu kota kabupaten paling 15 sampai 20 menit. Oh, 15 sampai 20. Itu kalau pulau terdekat, kalau pulau ada lagi. Kadang bisa dari satu pulau ke ibu kota kabupaten bisa 2 kali nyebrang, Mbak. 2 kali pakai kempang itu. Nah, jadi kalau fasilitas memang milik pribadi, milik swasta, tapi kadang butuh fasilitas pelabuhan, jembatan yang representasi, Pak. Memang ada roro, Pak. Cuman nggak begitu efektif saat ini. Karena roro kan jadwalnya kan lama. Itu belum efektif lah untuk saat ini. Nah, sekarang juga ada roro dari Buton ke Meranti itu juga itu tadi. Karena waktu tempuhnya lama, belum begitu maksimal lah untuk digunakan oleh masyarakat Meranti dalam rangka mengangkut manusia ke luar Kabupaten Meranti. Oke, baik Pak. Jadi lumayan menarik ini ya Pak, di mana si
transportasi lautnya ternyata bisa kita gantikan dengan jembatan yang lebih layak, misalnya Pak ya, ada atau pembangunan dermaga ataupun yang lainnya yang lebih baik sehingga bisa mempercepat. Jadi memang ketika sudah ada transportasi umum pun bisa kita katakan masalahnya adalah jadwalnya ya Pak ya. Itu kalau Roro Mbak. Kalau Roro ya, khusus Roro. Ya ready, ada terus. Ready, bisa ada terus ya Pak ya. Terus. Mungkin dia setiap setengah jam ada bolak-balik, ada terus. Kalau itu transportasi kompak itu nggak ada masalah Mbak. Oke Pak. Masyarakat. Cuman yang Roro ini yang agak agak lama kita menunggunya ya Pak ya. Jadwalnya. Baik. Dari adanya transportasi tadi, dari kebutuhan pokok masyarakat otomatis juga bagaimana Pak keadaannya saat ini? Ya, memang kalau ini masyarakat petani membawa barang-barang dagangannya itu biasanya lewat Kempang tuh ya Mbak. Nah, karena pedagang petani-petani pekebun itu membawa barang ke pasar. Selain di luar ibu kota kabupaten, di Purwokerto itu memang transportasi utamanya itu menyeberang lewat pakai Kempang. Yang itu kan kalau transportasi darat, infrastruktur jalan itu memang untuk kendaraan roda 2 masih bisa lah, tapi untuk kendaraan roda 4 ini masih menjadi kendala di sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, mungkin hal ini juga diakui oleh DPRD sendiri ya Pak ya, dan otomatis itu juga menjadi salah satu fokus di tahun 2025 sampai 2030 mendatang ya Pak. Mungkin dari sebagian visi misi akan kita bahas nanti Pak lebih lanjut di depannya, namun saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tantangan Pak. Karena kan tadi Bapak juga mengatakan di awal bahwasannya angka kemiskinan cukup tinggi di Kabupaten Meranti, berikutnya juga infrastruktur yang belum merata. Hal ini juga dibutuhkan sepertinya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari Bapak sendiri apa tantangan utama Pak dalam membangun sinergitas nih Pak antara DPRD dan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu seperti apa Pak? Memang yang paling penting sinergisitas itu Mbak. Itu kunci utama untuk kita membangun. Baik antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena dengan sinergisitas itu tentu akan terjalin komunikasi. Betul. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Nah, kita ketahui Meranti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam hal infrastruktur, perkebunan, pertanian dan lain-lainnya. Jadi kita butuh koneksi ke pusat. Nah, kita sebagai lembaga DPRD juga bertanggung jawab. Walaupun bupati bukan kita, tapi kita sebagai lembaga DPRD bagian dari pemerintahan itu punya tanggung jawab besar agar Meranti ini pembangunannya lebih cepat, lebih maju dari yang sudah-sudah. Dengan cara kita juga mencoba menjemput bola. Kita anggota DPRD 30 orang, punya partai di 3 provinsi, punya partai di 3 pusat, itu kita coba untuk menjalin komunikasi, untuk menawarkan program-program, proposal untuk dimasukkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan alhamdulillah selama ini setiap tahun anggaran pusat, anggaran provinsi ada untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Luar biasa. Ya. Oke Pak. Baik Bapak, dari pembahasan tadi sepertinya saya lumayan tertarik untuk membahas hal lainnya, namun saudara perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi, dan jangan beranjak dulu. Usai jeda kami akan mengupas tuntas lebih dalam lagi setelah tayangan berikut ini. Baik saudara, kembali lagi di Sapa Riau. Bersama saya saat ini sedang ada Bapak Jack Ardiansyah. Kita akan kembali lagi Pak untuk menanyakan soal visi misi dan kemajuan Kabupaten Meranti dari sisi DPRD. Tadi di awal Pak, kita sempat menyebut bahwasanya pemerintah perlu menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan, menguat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekonomi kreatif, bahkan sampai ke UMKM. Nah, dari perspektif DPRD Pak, kebijakan apa yang perlu diperkuat atau disempurnakan agar sektor-sektor ini tidak hanya menjadi janji politik semata gitu Pak? Yang pertama komitmen Pak. Komitmen. Kebijakan komitmen harus benar-benar ditegakkan. Karena biasanya terkadang bilang ada semacam misalnya janji-janji politik belaka. Nah, komitmen itu kami harapkan kepada pemerintah daerah terpilih sekarang ini. Gimana beliau bisa merealisasikan janji-janji beliau dalam sebuah visi dan misi nantinya. Jadi kita bersama DPRD khususnya akan selalu mengingatkan kepala daerah terkait tentang apa yang sudah beliau janjikan di saat kampanye nanti. Jadi kami berkeyakinan ketika komitmen ini dijalankan, insya Allah Meranti ke depan akan bisa lebih baik dari saat ini. Oke, baik Pak. Singkat ya Pak ya, komitmen. Nah, berbicara tentang komitmen artinya perlu
evaluasi ya Pak ya, di setiap tahunnya, bahkan kita bisa belajar dari periode-periode yang sebelumnya. Kira-kira Pak, dari sektor-sektor ini, dari 5 sektor yang saya sebutkan tadi, sektor manakah yang lebih berpeluang untuk dapat bangkit lebih cepat di tahun 2025 ini? Memang kami berharap di sektor yang menjadi potensi meranti perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan dan pertanian. Kami berharap itu bisa dimaksimalkan lagi. Tambah lagi memang pemerintah pusat merencanakan ketahanan pangan. Betul. Jadi harus sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ketahanan pangan meranti ini harus lebih dimaksimalkan. Nah, ketahanan pangan itu kan ya di perkebunan, pertanian, perikanan. Ini harus dimaksimalkan, harus disinergikan dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat memperhatikan, Mbak, kebutuhan daerah, kebutuhan terkait tentang ketahanan pangan. Nah, jadi kami berharap, apalagi sekarang ini adanya makan bergizi gratis. Nah, ini kan butuh telur, butuh ayam, butuh sayur segala macam. Nah, kami berharap nanti ini semua dihasilkan dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, makanya ketahanan pangan sangat menjadi concern utama lah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, Pak. Memang kalau kita lihat dari sumber daya alamnya tidak mungkin rasanya jika tidak bisa tercukupi ya Pak ya. Karena dari sektor perkebunan dan pertanian ini dari segi SDA-nya itu sangat melimpah ya Pak. Iya, benar. Sangat melimpah, dan dari sisi kompetensi masyarakat yang memang sudah punya histori dari zaman dulunya untuk bertani ya Pak. Iya. Baik, dari sektor-sektor itu, dari segi UMKM sendiri Pak, tadi memang UMKM ini sebenarnya menjadi corong utama dari pihak-pihak luar dapat tertarik dengan meranti, menjalin kerjasama dan relasi juga. UMKM ini menurut Bapak seperti apa yang harusnya dibutuhkan masyarakat nih Pak, dari pemerintah daerah, sehingga mereka bisa cepat untuk bangkit kembali? Memang alhamdulillah kami sekitar tahun 2023 sudah menyelesaikan perda tentang UMKM. Baik, sudah ada perda tentang UMKM ya Pak ya? UMKM tahun 2003 baru saja kemarin. Memang di situ banyak kemudahan, banyak peran pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik itu tentang bantuan modal, bantuan fasilitas, bantuan untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, mudah-mudahan dengan perda ini ada, nanti akan bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Meranti, Pak. Baik, memang cukup banyak ya Pak, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat ini guna untuk mempermudahkan masyarakat ya Pak, untuk kembali lebih dekat nih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan disahkannya nih Pak, APBD tahun anggaran 2025 sebesar kurang lebih, kalau tidak salah saya 1,3 triliun, dan defisitnya tadi cukup banyak ya Pak ya, sekitar beberapa miliar, 90 miliar, lebih kurang 90 miliar. Nah, ini bagaimana Pak strategi pemerintah daerah dalam mengatasi defisit ini, dibantu juga dengan DPRD yang tentunya sudah mengantongi nih Pak bagaimana kebutuhan masyarakat. Memang dengan adanya instruksi Presiden tentang pemangkasan anggaran Pak, otomatis defisit itu akan berkurang Pak, karena memang yang dipangkas itu kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Baik. Jadi pemerintah daerah sudah melakukan refocusing kegiatan dengan melakukan investasi anggaran. Jadi kegiatan yang tidak prioritas itu memang kita sudah dikeluarkan, termasuk juga macam makan minum, ATK, percetakan, perjalanan dinas. Nah, itu udah dikurangi semuanya. Jadi dengan demikian secara otomatis defisit itu akan berkurang Mbak, karena ini sudah dikeluarkan juga dari APBD kita. Baik. Nah, jadi itu Mbak. Oke Pak, memang kalau dari pengelolaan defisit anggaran ini sebenarnya tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat, tapi lebih mengefisiensikan ya Pak anggaran yang ada. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, mungkin ada yang harusnya diperkuat lagi nih Pak oleh pemerintah dari sisi anggaran, seperti peluang lowongan kerja tadi, itu bagaimana Pak? Memang fiskal memang tidak belum begitu kuat Mbak. Karena memang sumber-sumber potensi ekonomi masih terbatas itu. Situ ya pariwisata sedikit, industri sedikit. Nah, ini memang pemerintah memang harus kerja keras untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Tentunya dengan berbagai cara. Tentu dengan potensi yang ada kita maksimalkan. Jangan kita mengada-ngada yang merasa tidak mungkin kita buat-buat, itu akan sia-sia nantinya. Jadi yang potensi apa yang ada di Meranti itu yang kita maksimalkan. Dan saya yakin pemerintah daerah udah tahu itu Mbak.
Sudah tahu Nah, itu ya, tahu Pak. itu. Makanya kami tidak bersama-sama akan bersinergi bagaimana ekonomi di Meranti bisa tumbuh berkembang tanpa harus bergantung kepada APBD saja. Ya, Oke. Luar biasa Pak, ini menarik Pak, karena kalau kita lihat bahwasanya dari sisi misalnya pariwisata, di sana seharusnya bisa ya Pak untuk dapat dikembangkan sehingga banyak turis lokal ataupun turis internasional yang datang. Satu bagian saja, menurut Bapak itu mungkin atau tidak Pak? Jadi memang beberapa titik wisata, objek wisata ada Mbak di Meranti. Cuman terkadang itu tadi karena kita pulau, jadi paling datang ya wisatawan lokal. Untuk mengundang wisatawan di luar memang agak susah Mbak. Yang udah beberapa pernah dicoba oleh pegiat-pegiat wisata kita dengan lewat media online segala macam. Ada yang datang, cuman sangat terbatas sekali. Karena itu tadi karena transportasinya agak sulit ke sana. Jadi orang berwisata ke Meranti mungkin butuh biaya besar di transportasinya. Ya karena pulau kan Mbak, kita naik travel laut, ya biaya besar. Beda kalau di daratan kan kemana-mana kita bisa gampang aja kemana-mana. Mungkin itulah salah satu titik lemah wisata yang ada di Meranti. Tapi untuk lokal, saya yakin ramai memang wisatawan lokal datang ke objek wisata yang ada di Meranti. Karena keindahan alamnya nggak main-main ya Pak ya di Meranti ya. Ya itu ada pantai, ada danau, ada hutan, ada mangrove segala macam. Itu semuanya menjadi lengkap objek wisata. Oke Bapak, memang kalau mengenai dari tadi yang kita bahas, baik dari segi sumber daya manusianya sendiri, semuanya itu kembali lagi kepada akses infrastruktur, transportasi, dan juga memang mungkin informasi ya Pak, karena ini salah satu daerah pulau yang memang cukup jauh dari daerah daratan. Nah, pertanyaannya Pak, apakah dari pandangan Bapak selaku DPRD sendiri untuk segi kesehatan masyarakat seperti stunting dan lain-lain itu sudah ada upaya pencegahannya Pak? Memang di Meranti angka stuntingnya meningkat Pak ya, dari sekitar 19% ya, kalau nggak salah sekarang itu kan. Ya, memang stunting ini memang paling penting pencegahan Pak. Jadi upaya yang dilakukan DPRD pencegahan ya Pak ya? DPRD kemarin di Komisi 3 sudah memanggil Dinas Kesehatan Pak, Dinas Sosial terkait tentang mengatasi stunting yang ada di Kabupaten Meranti. Memang tidak baik sebenarnya Pak, tapi karena memang kita daerah terpencil jadi kadang agak susah terjangkau untuk mengatasi stunting. Dan juga pendidikan masyarakat juga Pak. Pendidikan tentang stunting Pak. Memang gizi usia bayi ya 2 tahun ke bawah bagaimana, ini mungkin perlu Dinas Kesehatan untuk lebih gencar mensosialisasikan, terutama lewat posyandu Mbak, masalah stunting ini. Berarti selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Presiden kita mengenai ketahanan pangan tadi ya Pak ya. Dan tadi Bapak sampaikan bahwasannya diharapkan masyarakat lokal bisa menjadi salah satu pemasok dalam ketahanan pangan yang dapat dibagikan untuk makan gizi gratis ini ya Pak. Berarti hal itu juga termasuk berdampak Pak menurut Bapak kepada masyarakat? Memang seperti kemarin juga Menteri Desa Pak Yandri itu kan mengatakan ya desa itu menjadi sebagai supplier kebutuhan-kebutuhan pangan, nanti kebutuhan-kebutuhan makan bergizi gratis, perkebunan. Jadi memang nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat Pak. Selama ini mungkin tadi saya bilang untuk memasarkan sangat susah di Meranti. Dengan ada kerjasama ini, insya Allah nanti ya, produk-produk unggulan masyarakat pangan itu akan bisa didistribusikan untuk kepentingan program pemerintah. Oke, baik Pak. Kalau dari segi komunikasi sendiri Pak, DPRD ini bisa kita harapkan sebagai satu-satunya corong dari masyarakat kepada pemerintah untuk mendengar. Di mata Bapak sendiri seberapa pentingnya Pak pengaruh komunikasi DPRD ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Meranti? Yang penting sekali Mbak, tanpa komunikasi ya kita nggak tahu apa keinginan masyarakat Mbak. Nah, jadi memang komunikasi hal yang harus utama dilakukan oleh DPRD, baik itu DPRD, baik itu masyarakat baik itu kepada pemerintah daerah. Karena segala sesuatunya dengan kita komunikasikan, insya Allah akan tersampaikan dan akan terrealisasikan. Nah, tanpa komunikasi mungkin ini akan buntu, akan buntu, artinya nanti akan menyendat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Baik Bapak. Jadi memang tidak hanya komunikasi ke bawah saja, ke masyarakat saja, namun juga komunikasi ke atas rutin dilaksanakan oleh DPRD ya Pak ya.
Mungkin Pak, pertanyaan saya berikutnya mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam daerah dengan kemiskinan ekstrim yang tadi juga Bapak sampaikan. Bagaimana Pak pemerintah program yang sesuai dengan visi misi tadi dalam pengentasan kemiskinan yang efektif Pak, dan peran DPRD itu seperti apa Pak? Ya, memang Mbak, awal Meranti berdiri angka kemiskinan Meranti memang tinggi Pak, sekitar 45%. 45%, sekarang 20% tinggi, awal 23. 45. Awal pertama ya Pak ya? Tahun 2009-2010. Tapi Pak Irwan Periode menurut sampai sekarang tinggal 20, sekitar lebih kurang 23%. 23%. Memang angka kemiskinan naik kan di desa-desa. Desa itu tuh untuk mengurangi angka kemiskinan, ya kita dengan membantu kebutuhan mereka Pak. Ya, jaminan sosial, jaminan kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Ya memang alhamdulillah bantuan-bantuan ini ada loh pusat, ada provinsi, ada buat kabupaten. Seperti DTKS dari kabupaten, ada PKH, dan begitu juga jaminan kesehatan. Pemerintah daerah kabupaten itu juga menjamin masyarakat yang tidak tercover BPJS, semua itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, Mas kemarin sudah 97% jaminan kesehatan dijamin oleh pemerintah. Dijamin semuanya, pas sudah di masyarakat Kabupaten Meranti ya Pak ya? Udah 97%, sekitar lebih kurang 97% Pak, dijamin pemerintah kesehatannya. Baik Bapak, berarti untuk mengentas nih Pak kemiskinan ekstrim dibutuhkan dengan pentingnya kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Fasilitas di sana bagaimana Pak? Fasilitas kesehatan memang di Meranti ini Mbak, dari 9 kecamatan kita udah punya 10 puskesmas dan 1 rumah sakit umum daerah yang tipe C, dan sekarang sedang dibangun rumah sakit Pratama. Di saat ini apa ya sudah dibangun rumah sakit Pratama? Itu memang dari APBN Mbak. Nah, untuk kesehatan memang kendala kita terkadang dokter spesialis kurang Mbak. Karena misalnya ada rujukan ke Pekanbaru, rujukan ke Kepri, nah, kendala kita di sana Mbak. Dokter spesialis masih belum mencukupi. Karena kita kasihan Mbak, kadang rujukan memang ditanggung pemerintah, tapi biaya transport segala macam kan masih keluarga pasien yang menanggung. Nah, itu kadang menjadi PR bagi kita di Meranti bagaimana agar meminimalisir rujukan. Baik Pak. Iya. Oke Pak, tampaknya kebutuhan-kebutuhan tadi memang tidak bisa kita pungkiri, dan visi misi sudah menjadi salah satu harapan ya Pak bagi masyarakat, bagaimana mereka berharap semua yang tadinya telah diharapkan bisa dapat terwujud dengan bantuan DPRD. Mungkin Pak terakhir Pak, untuk menutup talk show kita pada hari ini, boleh Bapak sampaikan bagaimana harapan Bapak ke depannya sebagai DPRD Kabupaten Meranti supaya masyarakat bisa optimis Pak bahwasanya Kabupaten Meranti akan menjadi lebih maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi Mbak, kita menjalankan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan pemerintah Bupati. Kabupaten. Nah, ketika ini bersinergi, berkolaborasi, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang diprogramkan mungkin akan bisa direalisasi oleh pemerintah daerah. Apalagi Pak Bupati sekarang, Pak Asmar ini kan backgroundnya polisi Mbak. Nah, dia ya mungkin polisi kan taktis orangnya Pak, taktis teknis. Insya Allah akan cepat bisa mewujudkan program-program beliau. Ditambah lagi beliau dibantu oleh Pak Wakil Bupati, Pak Muzamil yang juga backgroundnya politisi Pak. Itu juga punya akses ke pusat. Insya Allah dengan kolaborasi ini kami DPRD berkeyakinan apa yang sudah mereka programkan dan kita dukung dengan sepenuh hati bisa terlaksana dengan maksimal untuk 5 tahun ke depan. Dan masyarakat, saya berharap sama-samalah kita dukung pemerintahan Pak. Jangan kita perlu menjadi orang menjadi menguntung dalam lipatan, menjadi batu sandungan, sehingga nanti akan mengurangi konsentrasi pemerintah untuk membangun. Kita bersama-sama, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun Meranti selama 5 tahun ke depan. Baik itu, Pak. Baik Pak Jack, mungkin boleh Pak satu kalimat saja untuk seluruh masyarakat. Pak, kalimat untuk menutup Pak perbincangan kita hari ini supaya masyarakat bisa lebih semangat lagi untuk sama-sama bekerja membantu membangun Kabupaten Meranti yang lebih baik. Ya, kepada masyarakat Meranti, saya sebagai pimpinan DPRD, mari sama-sama kita berbaik sangka dengan Meranti 5 tahun ke depan. Karena dengan berbaik sangka, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan kita percayakan kepada pemerintahan daerah ini untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ini agar beliau bisa berkonsentrasi membangun pemerintah tanpa ada memilih kasih. Jadi ya sama-sama
setelah kita terpilih bupati baru, kita wujudkan Meranti sesuai dengan visi Meranti unggul, agamis, dan sejahtera. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Jack, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Pak Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kehadirannya hari ini di Kompas TV, dan tentunya saya Atika Azura mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.